Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari sisi pekerjaan, keuangan, ataupun dari sisi asmara kamu, serta dari kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi dibalik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Oke guys, kali ini saya pun masih membahas terhadap manusia yang telah meninggalkan diri kamu. Saya masih membahas mengenai manusia tersebut, guys. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana ketika diri saya akan mengambil beberapa kartu nanti, bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap pemikiran kamu, dan semuanya saya serahkan terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Kita lihat kartu pertama, guys. Saya masih membahas terhadap manusia yang telah meninggalkan diri kamu. Kartu pertama, muncul kartu ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini berbicara terhadap unsur air, berlambangkan 3 zodiak: Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Cancernya, kemungkinan ada posisi yang membuat manusia yang telah meninggalkan diri kamu berada di dalam situasi penuh dengan pertengkaran. Bukan hanya pertengkaran, tetapi berada di dalam situasi perdebatan. Bukan hanya situasi perdebatan saja, tetapi ada situasi yang membuat diri dia, baik secara pemikiran, saling tidak sinkron di sini, guys. Pemikiran, batin, dan perasaan, dan situasi yang sedang dia kerjakan, saya melihat ada ketidaksinkronan di sini. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Scorpio-nya terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, saya melihat manusia yang telah meninggalkan diri kamu dan lebih memilih terhadap pihak ketiganya. Ada satu kondisi yang dimana satu kondisi ini yang mengharuskan diri dia untuk memperlakukan seseorang penuh dengan kemanipulatifan. Ini dia, guys. Karena dia berpikiran ketika diri dia melakukan hal kemanipulatifan ini, apakah itu memberikan diri dia suatu keberuntungan atau memang memberikan diri dia suatu kebahagiaan. Dia sedang berusaha di sini untuk memperlakukan satu energi yang berada di samping dia, penuh dengan kesandiwaraan. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Piscesnya dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, seakan-akan ada satu hal yang dia sembunyikan terhadap pihak ketiga dia, ataupun yang dia sembunyikan terhadap energi yang berada di sekeliling dia. Ada satu hal yang masih sangat misterius di sini, guys, yang belum terbongkar. Kalau saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak tersebut dan fokus terhadap kartu yang saya pegang ini,
Seakan-akan kartu yang saya pegang ini berbicara terhadap situasi ataupun kondisi, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun tindakan yang dia lakukan. Sebenarnya diri dia mengharapkan suatu situasi di mana situasi itu harus sesuai dengan ekspektasi dia. Kenapa saya mengatakan harus berada di dalam ekspektasi dia? Karena memang untuk saat ini dia sedang berada di dalam satu tempat yang dimana tempat ini mengharuskan diri dia merasa sangat sensitif. Ini dia guys. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu Four of Cups, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini pun seakan-akan berbicara terhadap diri dia, ingin memperoleh hal baru tanpa harus melihat bagaimana keadaan dia. Kalau saya menarik ingin memperoleh hal baru, saya melihat cara dia untuk mendapatkan hal tersebut penuh dengan kelicikan. Ini dia. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul tangan seseorang memegang satu tongkat. Kalau saya menarik dari kata tongkat, mungkin ada hal yang sedang dia perjuangkan atau ada hal yang sedang dia pertahankan di sini. Apakah hal itu berasal dari sisi pekerjaan dia agar mendapatkan suatu keuntungan, atau memang ada hal lain yang sedang dia pertahankan dari sisi perasaan? Ini dia guys, yang dimana ketika hal ini dari sisi perasaan dia pertahankan, mungkin akan mendapatkan suatu kebahagiaan atau memang ada hal lain. Kita lihat kartu selanjutnya. Wow, lagi-lagi ya. Lagi-lagi keluar kartu ini, keluar kartu ini, keluar kartu ini. Ada apa ini? Belum terjawab semua. Muncul kartu berunsurkan air berlambangkan 3 zodiak: Pisces, Cancer, dan Scorpio. Saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak tersebut, tetapi saya fokus dengan kartu yang saya pegang ini, yang dimana kartu yang saya pegang ini berupa kata the death, kematian. Kematian. Mungkin kata kematian ini bisa saja berupa fisik, bisa saja berupa keuangan, atau bisa saja berupa pekerjaan. Kalau saya mengkaitkan kata the death ini terhadap hal yang dia pertahankan dan terhadap hal yang sedang dia sembunyikan, seakan-akan hal tersebut akan membuat diri dia tidak menerima sesuai dengan ekspektasi dia. Kartu the death keluar, kematian, berarti berhenti secara otomatis, tidak sesuai dengan ekspektasi dia. Di sisi lain, munculnya kartu the death, mudah-mudahan tidak terjadi guys. Akan ada satu energi yang merasa ditinggalkan dan meninggalkan. Lagi-lagi, setiap kali saya membahas terhadap manusia yang telah meninggalkan diri kamu, pasti muncul kartu ini. Saya tidak tahu apakah sudah terjadi atau memang belum terjadi. Setidaknya kabar duka akan menanti diri dia di tahun ini. Apakah posisinya berada terhadap diri dia sendiri atau memang berada di dalam energi yang mengelilingi dia? Kartunya guys, kartu kematian. Apapun yang dia lakukan, apapun yang dia rencanakan, semuanya sekedar omong kosong. Ini dia. Kita lihat kartu selanjutnya. Page of Swords. Seseorang yang memegang
dua hal di sini. Pedang dan tongkat. Kalau saya menarik dari sisi kata pedang, mungkin ada suatu perencanaan yang sedang dia susun, di mana perencanaan tersebut berupa kelicikan. Sedang dia rencanakan di sini, guys. Kelicikan yang sangat luar biasa di sini. Kalau saya menarik dari kata tongkat, kelicikan tersebut berasal dari hal yang sedang dia perjuangkan. Kelicikan tersebut berasal dari hal yang sedang dia pertahankan di sini. Di sisi lain, kemunculan kartu Page of Swords ini, dia akan dihadapkan terhadap satu energi, di mana satu energi ini akan memberikan diri dia suatu pembelajaran. Karena satu energi ini yang akan dia hadapi, saya melihat penuh dengan rasa kekuasaan. Ini dia. Akan muncul satu energi yang mengubah kehidupan dia. Yang dahulu dia bahagia, dia tidak merasakan kebahagiaan lagi. Akan muncul ini satu energi ini, guys, di hadapan dia. Yang dimana ketika satu energi ini muncul di hadapan dia, akan memberikan suatu kabar situasi yang benar-benar mati. Apa yang dia pikirkan akan dihalangi oleh satu energi ini. Apa yang dia rencanakan akan dihalangi oleh satu energi ini. Apa yang akan dia liciki akan diliciki kembali oleh satu energi ini. Ini dia, guys. Dia akan dihadapi satu energi yang seimbang dengan diri dia. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu Seven of Clubs. Seven of Clubs. Seseorang yang ingin menerima situasi bahagia tanpa harus melihat bagaimana kondisi di masa lalu. Kalau saya mengkaitkan kartu ini dengan situasi yang dia rasakan untuk saat ini, sebenarnya, guys, dari hatinya yang sangat terdalam, dia menginginkan suatu kebahagiaan. Menginginkan kebahagiaan yang hakiki, yang sebenarnya. Ini dia. Inilah alasannya kenapa diri dia meninggalkan diri kamu, dan kenapa diri dia menjalin suatu kehidupan terhadap pihak ketiganya. Mungkin ketika diri dia menjalin suatu hubungan terhadap diri kamu, dia tidak mendapatkan suatu kebahagiaan. Walaupun diri kamu selalu merasakan kamu memberikan suatu kebahagiaan, ada sisi batin yang sangat trauma yang pernah dia terima di kehidupannya masa lalu. Dia menginginkan ini, guys. Kita lihat kartu selanjutnya. Wow. Wow. Luar biasa. Muncul kartu Six of Coin. Six of Cups. Yang dimana kemunculan kartu Six of Cups ini berbicara terhadap sisi energi di masa lalu. Dengan kata lain, munculnya kartu Seven of Clubs. Munculnya kartu Seven of Clubs. Munculnya kartu Seven of Clubs yang mengartikan bahwasannya ada pemikiran yang dimana pemikiran itu suatu kebahagiaan masih terletak di dalam energi di masa lalu. Energi masa lalu ini saya kategorikan terhadap energi kamu.
Dia masih mengharapkan diri dia kembali terhadap diri kamu. Akan tetapi, ketika diri dia mengharapkan agar kembali terhadap diri kamu, justru kamu tidak mau menerima diri dia. Muncul kartu The Death. Kamu tidak mau menerima diri dia karena terlalu banyak rasa sakit yang dia berikan terhadap diri kamu daripada rasa kebahagiaan. Karena terlalu banyak rasa pengkhianatan yang dia berikan terhadap diri kamu daripada rasa kestabilan. Untung muncul kartu The Death yang menggambarkan perasaan kamu sudah mati rasa terhadap diri dia. Untung keluar kartu Death apabila ketika diri dia ingin kembali terhadap diri kamu akan menerima suatu kekacauan yang sangat luar biasa. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena memang ketika satu energi ini kembali terhadap energi kamu, dia akan memperlakukan diri kamu berada di dalam situasi yang penuh dengan kebohongan, yang penuh dengan kelicikan. Untung perasaan kamu sudah mati rasa terhadap diri dia. Walaupun diri dia ingin kembali, bodoh amat. Saya sudah tidak peduli terhadap diri dia. Saya lebih fokus terhadap kehidupan saya karena ketika diri saya fokus terhadap satu energi tersebut, itu akan memberikan diri saya ketidakberuntungan. Lebih baik saya fokus terhadap kehidupan saya. Ini dia guys. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu The Star, yang dimana kemunculan kartu The Star ini berbicara terhadap unsur udara berlambangkan 3 zodiak: Capricorn, Taurus, dan Virgo. Bukan hanya unsur udara tetapi unsur tanah yang saya katakan tadi guys, seakan-akan menggambarkan situasi sangat mendukung terhadap kartu yang saya pegang ini. Di sisi lain, dari unsur udaranya mulai dari zodiak Aquarius, Gemini, dan Libra, keenam zodiak yang saya katakan tadi seakan-akan ingin dia raih dan ingin dia capai. Karena ketika diri dia kembali terhadap diri kamu, dia berpikiran akan mendapatkan suatu kesempurnaan. Kemungkinan di saat posisi dia berada di dalam situasi yang sangat sensitif dan berada di dalam situasi yang membuat diri dia tidak sesuai dengan ekspektasi dia, dia ingin kembali terhadap diri kamu karena memang diri kamu pembawa keberuntungan terhadap diri dia. Ini dia. Ada sisi lain yang membuat diri dia ingin kembali terhadap diri kamu. Bisa saja sisi lain itu diri kamu itu merupakan The Star, kesempurnaan hidup. Kita lihat kartu terakhirnya. Muncul kartu Eight of Pentacles, yang dimana kemunculan kartu Eight of Pentacles ini seakan-akan berbicara terhadap pemikiran dia. Bisa saja untuk kedepannya dia akan berusaha untuk kembali terhadap diri kamu. Dia akan melakukan segala cara agar diri dia bisa kembali terhadap diri kamu, agar diri dia bisa menikmati kesempurnaan terhadap diri kamu. Segala cara akan dia lakukan, baik secara sehat ataupun baik secara licik. Ini dia guys. Dari beberapa kartu yang saya pegang ini dan yang saya bukakan ini, saya menarik satu kesimpulan. Untuk kedepannya, diri kamu ataupun diri dia masih sangat terkoneksi dan diri dia akan berusaha untuk membuat koneksi tersebut kembali dan menerima suatu kesempurnaan. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.